His perfect love. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Yang kami, penyembahan kami menjadi korban kami bagimu Yesus, yang dapat menyukakan hatimu dimanapun kami berada, hamba-hambamu saat ini Tuhan. Melalui Zoom ini Tuhan, tolong biar kami semuanya dapat lawatan Tuhan. Dan Tuhan tolong urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat kami, penguasaan diri, dan Tuhan memberkati setiap huruf kata dan kalimat yang Tuhan izinkan keluar dari bibir mulut hamba-Mu, untuk memberkati kami semua, baik hamba-Mu maupun semua hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, buat para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang berada. Saya percaya malam ini menjadi malam berkat buat kita semua. Ya, semua kita kemarin sudah mengikuti pesta bagi saudara kita, yaitu hari raya di mereka. Dan tentunya kita juga punya keluarga, punya saudara yang juga masih ada di sebelah. Ya, kita menunjukkan kasih kita ya, lewat kehadiran kita memberikan semangat doa buat mereka supaya mereka juga dapat melihat kebenaran Tuhan lewat kehadiran kita yang kita bagikan di dalam kasih. Baik, malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 98. Mazmur 98. Baik, minggu yang lalu pun kita sudah mendapatkan berkat Tuhan dari kitab Mazmur. Malam ini juga kita akan mendengarkan Mazmur pasal 98. Demikian firman Tuhan dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Mazmur 98 ayat 4 sampai ayat ke-7. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gunung gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ini adalah kelas belajar buat kita semua, tetapi memang semuanya kita harus belajar. Tidak ada yang sudah tamat di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, baru tiap pagi. Artinya bahwa hari ini kita menemukan rahasia firman Tuhan yang sudah dapat. Besok kita akan menemukan lagi rahasia firman Tuhan yang baru. Besoknya lagi akan ada firman Tuhan walaupun teksnya sama, kitabnya sama, ayatnya sama. Tetapi karena firman Tuhan sudah berkata bahwa firman itu selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Artinya apa? Bahwa berkat dari setiap firman Tuhan itu akan selalu baru. Ya, inilah firman Tuhan yang kita dapatkan, bahwa Tuhan sebetapa memperlengkapi kuasanya dalam firman. Ya, sehingga firman itu tidak monoton atau pengertian hari ini akan sama menjadi pengertian 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tetapi selalu ada muncul pengertian-pengertian yang baru dari firman yang kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya,
Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah tahu baca dan sudah banyak mendengarkan dan membaca firman ini. Tetapi kita perlu juga malam hari ini mendapatkan sesuatu, ya. Yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini, ya, ada pesan-pesan utama, ya. Dari kitab Mazmur 98 ini disebutkan adalah merupakan sebuah mazmur dalam rangkaian Mazmur Raja. Kita tahu bahwa kitab Mazmur ini dibagi menjadi beberapa jilid. Ada 5 jilid dari pasal 1 sampai pasal yang kelima. Tetapi dari 5 jilid yang kita dapatkan dalam kitab Mazmur, ternyata juga masih ada penggolongan, ya, penggolongan bahwa ada mazmur-mazmur yang bermacam-macam kita temukan dari kitab Mazmur. Ya, ada 6 bagian Mazmur. Yang pertama adalah Mazmur ratapan. Yang kedua adalah Mazmur pujian. Yang ketiga Mazmur pengucapan syukur. 4 ada Mazmur perjanjian dan kekuasaan raja. Yang kelima ada Mazmur perlindungan. Yang keenam Mazmur hikmat. Itulah semua pembagian dari kitab Mazmur. Ada 6 bagian dari 5 jilid. Secara khusus kita melihat Mazmur 98 ini adalah Mazmur perjanjian dan kekuasaan Allah, yaitu dari pasal 90 sampai 106 itu dimasukkan dalam Mazmur perjanjian dan kekuasaan Allah dan masuk dalam jilid yang keempat. Ya, 98 ini dimasukkan dalam golongan Mazmur perjanjian dan kekuasaan raja. Saudara, ya, kalau kita melihat di sini bahwa Mazmur pasal 98 ini sebetulnya dikatakan judul perikopnya dikatakan nyanyian baru. Ya, itu di dalam Alkitab yang lain dari cetakan lain ini, saudara. Ya. Nah, kenapa disebutkan nyanyian baru? Apakah nyanyian baru selalu karena diciptakan baru atau digubah baru? Ya. Saya melihat memang bahwa gereja-gereja kita, gereja-gereja karismatik itu selalu membuat banyak lagu-lagu baru, nyanyian-nyanyian baru. Terkadang belum setahun nyanyian itu sudah berganti, yang lama sudah lupa. Datang lagi nyanyian yang baru, lalu yang sudah terdengar 3 bulan yang lalu sudah hilang lagi. Ya, karena begitu banyaknya lagu-lagu baru. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah itu yang disebutkan nyanyian baru? Ya. Nyanyian baru bukan karena gubahan baru atau baru diciptakan, dikeluarkan baru. Ya. Tetapi nyanyian baru adalah nyanyian yang selalu mendatangkan sukacita dan yang mengalir dari roh kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan Sang Raja. Terlebih khusus bahwa Mazmur 98 ini adalah Mazmur untuk perjanjian dan kekuasaan raja. Bahwa Allah adalah raja kita. Mazmur ini merupakan pujian yang bersifat nubuatan mengenai kemenangan Tuhan dan keselamatannya yang diberi Tuhan kepada Israel dan juga kepada semua bangsa, termasuk kepada kita. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga disebutkan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ayat 3 dikatakan bahwa Ia mengingat kasih setia
dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ya, kalau kita kembali kepada kitab Injil, ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah janji keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita bersyukur baru kita merayakan Paskah. Kita baru melewati peristiwa-peristiwa yang besar bagi kita. Rentetan Paskah dari kematian sampai kepada kebangkitan. Dan itu adalah satu karya yang sangat besar dalam hidup kita. Inilah yang sebetulnya ungkapan pujian kita kepada Tuhan, bahwa tiada kasih seperti kasih Kristus. Tiada Allah yang lain seperti Allah kita yang rela memberikan nyawanya, mengorbankan seluruh kehidupannya kepada kita. Oleh sebab itu pemazmur ini dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan ajaib bukan hanya masalah sakit kita disembuhkan. Perbuatan ajaib bukan saja kita yang buta dibuat melihat, yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar, yang timpang berjalan. Tetapi mujizat dan karya Tuhan yang terbesar adalah penyelamatan hidup kita. Ini yang terutama dan ini yang paling terpenting, keselamatan jiwa kita. Soal mujizat kita disembuhkan Tuhan, kita diberkati dengan melimpah, kita diberi kekuatan, kita diberi pengurapan. Ya, itu adalah bagian-bagian berkat-berkat yang kecil dari karya Tuhan yang paling kecil mungkin. Tetapi karya yang terbesar adalah ketika Dia dikorbankan, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya di kayu salib. Ya, itulah karya yang terbesar dalam hidup kita. Nah, dalam nubuat ini, apa yang dikatakan bahwa ini adalah sebagai nubuatan, ya, nubuat ini telah digenapi melalui pencurahan Roh Kudus atas orang percaya dan pemberitaan Injil yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal yang kedua, ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus yang dijanjikan turun dan mulai terjadi manifestasi roh. Ya, semakin nyata keselamatan karya Tuhan dalam hidup kita untuk dapat melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mazmur 98 ini juga akan digenapi secara sempurna ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi dunia, melenyapkan dosa dan kesusahan, serta membaharui langit dan bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah Mazmur ajakan. Mazmur 98 ini adalah Mazmur ajakan. Saya melihat ada 3 ajakan dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini. Ajakan yang pertama dikhususkan kepada orang Yahudi atau kepada Israel. Ya, itu ayat yang pertama dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini ajakan kepada kita. Ajakan secara khusus. Yang kedua, ajakan untuk orang non-Yahudi atau non-Israel secara jasmani, yaitu kita. Ya. Yang ketiga, ada ajakan untuk semua ciptaan. Dihimbau, diajak untuk memuji Tuhan. Ya. Ajakan pertama dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang
kudus. Ayat yang keempat, bersorak-sorak bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ini kepada non atau di luar Israel, di luar Yahudi, termasuk kita. Ya, kita diajak untuk bermazmur bagi Tuhan, bergembira, bersukacita, bersorak-sorak, bermazmur dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring. Nah, walaupun suara kita mungkin pas-pasan, tetapi dengan hati kita yang benar, yang penuh rasa syukur kepada Tuhan, suara yang sedikit cembreng akan Tuhan berkati, akan Tuhan perbaharui menjadi indah dalam pendengarannya. Lalu yang ketiga, ajakan yang ketiga adalah ayat yang ketujuh, dikatakan biarlah gemuruh laut dan isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorai-sorai bersama-sama. Kepada semua ciptaan untuk memuji Tuhan. Tadi kepada khusus pada bangsanya sendiri, kepada bangsa Israel. Kedua, kepada kita dimanapun berada. Ketiga, kepada semua ciptaan Tuhan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua yang diciptakan Tuhan. Iya, yang di laut, yang di gunung, dimanapun, Tuhan ajak untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah, kadang kita berpikir, bagaimanakah sungai-sungai dapat memuji Tuhan? Ya, bagaimanakah gunung-gunung dapat memuliakan Tuhan? Tetapi kita melihat, memang kadang-kadang kita mendengarkan suara-suara yang indah, yang terdengar dari gunung, terdengar dari aliran sungai. Ya, bahkan di lautan kita, ketika kita ke pantai, kita mendengarkan suara ombak yang seolah-olah memang mereka bertepuk tangan, bersorak-sorai. Di atas gemuruh ombak itu terdengar juga suara air yang menderu. Itu mungkin tepuk tangan dan sorak-sorai mereka. Ya, kita mendengarkan suara yang mendesir dari pegunungan, menimpa pohon-pohon dengan terdengar. Ya, sayup-sayupan. Dan itu adalah buat mereka yang untuk memuliakan Tuhan. Dan tidak ada batas, tidak ada yang terkecuali. Semua ciptaan Tuhan diajak untuk memuji Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita melihat bahwa mengajak manusia memuji Tuhan, mengajak anak-anak Tuhan memuji Tuhan lebih sulit, ya, daripada mengajak yang lain. Nah, herannya kita di situ. Kita mengajak saudara-saudara kita untuk bernyanyi memuji Tuhan berat, susah, tidak hafal-hafal lagu. Ya, kita ajarin, kita udah nyanyikan berkali-kali, tetapi tetap juga blank. Tapi ketika nyanyian-nyanyian dunia, wah, mudah ditangkap. Nah, itu saudara. Apalagi orang Batak. Saudara, dimanapun orang Batak lihat, biarpun suaranya merdu-merdu, tapi untuk diajak memuji Tuhan susah. Apalagi disuruh menyembah. Ya, apalagi disuruh lagi berbahasa roh. Jangan coba-coba sama orang Batak. Memang siapa lu ngajar-ngajarin gue berbahasa? Ya, ini makanya ada istilah bagi orang kita, orang Medan, dikatakan si jogal bau. Tahu si jogal bau? Bau itu ada mur, baut. Jadi dia harus dipaksa dengan kunci pas untuk bisa terbuka. Gak bisa diputar dengan tangan. Itu tanda bukti watak orang-orang sono. Ya, orang Sumatera memang agak sulit. Tapi coba suruh nyanyi. Ya, dunia, poco-poco, anak Medan, woi, semua joget. Tapi coba suruh tepuk tangan di gereja,
susah. Apalagi suruh melompat-lompat. Ya. Sampai kita suruh berteriak, ayo lompat, keluar dari kursi, menari memuji Tuhan. Nggak bisa, nggak mau. Tapi giliran pesta, ya joget semua. Itu dunia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sampaikan itu karena saya juga bagian daripada orang Batak. Jadi saya seringkali melihat, iya ya kok diajak di gereja memuji Tuhan, menari memuji Tuhan kok susah amat, malu-malu, tepuk tangan disuruh, tepuk tangan malu-malu. Ya tapi kalau nyanyi-nyanyi di dunia, di pesta-pesta Batak, waduh, gak usah disuruh pun sudah joget, sudah nari, sudah lompat-lompat. Nah, itu masih dunia. Ini saudara, ini menjadi tantangan buat kita juga. Ini menjadi tantangan yang berat buat kita bagaimana untuk membawa suku kita, membawa bangsa kita, membawa saudara-saudara kita untuk ikut terus bernyanyi memuji Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan. Mengingatkan akan kasih Tuhan, mengingatkan akan pengorbanan Kristus kepada kita semua. Bahwa dia sudah mati untuk kita. Ya. Ini yang menjadi problem atau tantangan yang kita hadapi hari-hari ini dalam pelayanan. Nah, saudara, dan saya menghadapi banyak orang-orang yang memang berkarakter keras, punya keturunan yang memang keras, suku-suku yang keras. Saya nggak tahu kok Tuhan saya dibawa Tuhan saya untuk melayani di tengah-tengah suku-suku yang keras. Ya, apalagi saya ini melayani sekarang di daerah Parung. Ya, daerah Parung itu pun bagian pinggiran, namanya Siseeng. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu dulu latar belakang Siseeng Parung ini seperti apa. Ya, saudara. Nah, dan saya Tuhan suruh memang bukan karena kemauan saya untuk melayani di daerah desa, satu desa pelosok di daerah Siseeng. Ya, tapi saya mendapatkan satu penglihatan lewat mimpi saya bahwa Tuhan bawa saya ke dalam satu tempat yang sawah-sawah, air banyak, lalu saya disuruh mancing. Ya, saya disuruh mancing, lalu saya mancing. Dalam mimpi saya, penglihatan saya itu, dan saya menangkap banyak ikan. Ternyata memang saya nggak tahu dulu kalau Parung ini adalah satu tempat pembibitan ikan. Pasar Parung adalah terkenal pasar ikan. Benih ikan itu berasal dari Parung. Saya juga nggak tahu itu dulu. Baru tahu saya bahwa Parung ini adalah tempat, ya, benih-benih ikan yang dipasarkan ke seluruh pasar-pasar, bukan saja di Jakarta, tetapi bahkan dikatakan sampai ke luar negeri pun ikan-ikan dari sini dipasarkan, benih-benih ikan. Nah, dan saya baru tahu, saudara, baru saya tahu beberapa hari yang lalu, saya iseng-iseng buka, ya, di Google, di YouTube. Apa sih arti kata Parung ini? Saya sudah 20 tahun di Parung. Tapi saya baru tahu beberapa hari belakangan ini. Ya, saya buka, iseng-iseng saja saya buka. Apa Tuhan yang mungkin juga mengingatkan saya untuk melihat apa sih arti Parung ini. Ya. Ternyata bahwa ketika saya mau buka, Parung itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta yang artinya bahwa Parung itu adalah lembah atau jurang. Saya kaget. Loh, kok Tuhan utus saya 20 tahun yang lalu melayani di dalam jurang, di lembah. Itu bahasa Sanskertanya di situ. Jurang atau lembah.
Memang Parung ini diapit dua sungai yang mengalir ke Jakarta. Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Itu dua-duanya mengalir ke daerah Jakarta. Itu dari daerah mengapit daerah Parung. Dan kalau bahasa Sunda, dari bahasa Sundanya, Parung ternyata adalah sungai yang penuh dengan bebatuan, batu-batu besar. Semua batu-batu untuk Jakarta, mau jalan, pembangunan rumah, apapun, dari Parung itu dikirim. Ya. Makanya setiap hari kita melihat truk-truk tronton untuk ngangkut batu-batu semua. Ya, bukan saja untuk Jakarta, tetapi mungkin untuk daerah Pulau Jawa ini juga. Ya, daerah sekitarnya memang Parung, Bogor adalah pemroduk batu dan pasir. Ya. Lalu saya buka lagi daerah apa sih arti Ciseeng gitu. Ya. Apa sih arti Ciseeng? Kenapa kok ada Ciseeng? Artinya apa? Ya, dan ternyata Ciseeng ini pun ternyata adalah satu kecamatan yang memang masih baru, tetapi ada produk yang sangat dikenang oleh banyak masyarakat. Daerah Ciseeng ini ternyata adalah pemroduksi penempa golok. Ya, baru saya dapat itu. Nah, daerah Ciseeng ini adalah pengimpor golok ke berbagai daerah, bukan saja Jakarta, tetapi dikatakan sudah sampai ke Malaysia, Singapura. Hasil karya pembuat golok di daerah Ciseeng ini sangat sangat laku, laris. Karena apa? Mereka ternyata mengingat daerah dulu, katanya seorang pahlawan Betawi yang bernama Si Pitung. Itu goloknya itu memang berasal dari Ciseeng, dan itu yang membuat golok dari Ciseeng ini tetap diingat oleh banyak masyarakat, sehingga banyak yang membutuhkan. Dan sederhana mungkin, sepele, ya, golok dan Parung adalah lembah atau jurang. Saya pikir bukan masalah namanya, tetapi ada roh yang memang di sini, bahwa ya, bicara dengan golok itu bukan saja untuk hanya alat untuk alat pertanian, tetapi juga adalah sebuah senjata yang bisa membunuh, menghilangkan nyawa banyak orang. Dan mungkin saudara tahu, ya, bahwa memang daerah kami adalah daerah yang penuh, yang setiap saat penuh dengan tawuran. Ya, antar masyarakat, antar lingkungan, antar sekolah. Itu kita lihat setiap hari memang selalu ada daerah Ciseeng, Parung sekitarnya. Saya bertanya, Tuhan, kenapa kok saya kirimkan ke sini? Ya, tetapi puji Tuhan sampai hari ini saya dan keluarga tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan rawat. Ya, kita tidak pernah merasa gangguan dari saudara-saudara kita terancam dengan golok mereka. Nah, dan memang sejak kita dapatkan tempat di daerah Ciseeng ini, saya langsung tancap gas untuk buka ibadah, walaupun suami dan istri. Waktu itu saya belum punya anak. Ya, saya dengan suami istri mulai beli rumah di Parung, langsung buka pelayanan dengan satu jiwa. Dan inilah yang kita terus doakan terus. Yang tadinya Ciseeng masih seperti rimba, yang masih sepi, jalan pun masih belum aspal, belum jalan beton, masih lumpur. Ya, daerah miskin, gersang, namanya daerah batu dan pasir. Kalau panasnya matahari, betapa panasnya menyengat.
Tetapi doa telah menjawab semua lewat doa-doa yang dinaikkan. Parung Siseng berubah, ya, menjadi satu daerah yang diberkati Tuhan. Baik daerah pertaniannya, daerah perikanannya semakin diberkati Tuhan, dan juga pekerjaan Tuhan semakin bertambah, semakin bertambah. Maka sekarang seingat saya dari 2020, 2000 tahun 2000 gereja baru ada satu di daerah Siseng ini, ya. Tetapi sekarang sudah lebih daripada 15 gereja ada di daerah Siseng, ya, dari berbagai organisasi, ya. Ini yang saya lihat, bagaimana kita dapat melihat karya Tuhan yang besar, bahwa apa yang kita hadapi ini, ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan kita memperkenalkan keselamatan yang daripada Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Yesus Kristus. Beberapa kali kami mau diresolusi dari daerah Siseng untuk ibadah, ya. Beberapa kali kami dapat resolusi, tetapi Tuhan tetap memelihara sampai hari ini. Ya, awalnya kita membangun rumah ibadah di Siseng, tempat saya khotbah sekarang ini. Ya, saya berkhotbah sekarang ini menyampaikan firman Tuhan lewat rumah doa yang sebetulnya banyak menghadapi resolusi. Tapi puji Tuhan sampai hari ini ibadah tetap bisa berjalan. Ya, dan sudah merasakan ketenangan, tidak ada lagi gangguan dari tetangga. Mereka sudah terbiasa mendengarkan suara musik kita, suara tepuk tangan, suara penyembahan kita, suara anak-anak yang kalau ibadah suaranya kemana-mana, bahkan suara-suara shofar yang kita tiup di rumah doa ini mereka bisa dengarkan kemana-mana. Ya, puji Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan bergerak melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya. Oleh sebab itu dikatakan biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semuanya bersorak-sorak bagi Tuhan. Nah, saudara mungkin berpikir begini, ya. Kita berpikir kadang-kadang begini, kalau kita sudah jadi pendeta atau sudah jadi gembala sidang, ya kita nggak perlu melayani anak sekolah minggu lagi, kita nggak perlu jadi guru sekolah minggu. Tapi saya mau katakan saudara, dari tahun 91 saya sudah gembala sidang, ya, memimpin sidang gereja Tuhan. Tapi saya sampai hari ini masih tetap guru sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu. Ya. Kenapa? Kenapa nggak diajarin orang-orang muda untuk jadi guru sekolah minggu? Bagi saya, jiwa anak-anak kecil ini jauh lebih hebat daripada jiwa orang-orang yang sudah setengah umur, atau melayani orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah 40, 50, 60 tahun. Karena saya pikir mereka hanya tinggal beberapa tahun lagi di dunia. Tapi anak yang kecil ini, yang masih panjang, inilah yang harus dilatih dan diperkenalkan tentang Kristus Yesus, karena mereka akan menjadi soko guru yang kuat, yang akan menjadi generasi terus untuk melangkah lebih lama lagi. Maka saya tidak meninggalkan untuk guru sekolah minggu. Bahkan saya takut memberikan kepada guru-guru yang tidak memiliki dasar firman Tuhan yang benar mengajar anak-anak. Karena apa dikatakan, jika anak-anak ini diajarkan dengan pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu mereka tersesat, yang disalahkan siapa? Disalahkan adalah gembala. Banyak memang pendeta tidak mau lagi menjadi guru sekolah minggu. Diberikan kepada orang-orang muda yang basicnya sebetulnya tidak ada firman Tuhan, tidak memiliki dasar firman Tuhan. Mereka hanya mendengarkan cerita dari guru dulu, lalu disuruh ngajar sekolah minggu. Saya paling takut jangan sampai anak-anak ini tersesat dan tidak memiliki dasar yang benar.
anak-anak ini yang membutuhkan dasar kebenaran firman Tuhan supaya mereka tidak salah nanti. Sehingga saya harus tetap mengajar walaupun didampingi oleh yang muda-muda, tetapi saya tetap harus turun untuk ikut mengajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bolehnya malam hari ini kita melihat apa yang dikatakan ayat yang ke-6, terlebih dikatakan dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-sorak di hadapan Raja, yakni Tuhan. Yang kita layani Tuhan, bukan siapa-siapa. Walaupun kita ditempatkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat, ya, walaupun kita melayani 1000 orang atau 1 orang, bagi saya sama. Saya tidak mengurangi kadar kualitas saya untuk melayani 1 orang anak sekolah minggu daripada melayani 1 sidang jemaat yang 1 gereja penuh. Saya tidak mengurangi. Ya, baik semangat saya, baik juga dasar-dasar firman Tuhan. Ya, saya tetap mengajarkan kepada 1 orang dengan hal yang sama, saudara. Ya, karena bagi saya ini melayani Tuhan, bukan melayani siapa-siapa. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya paling menjaga hal itu. Ya, karena saya pikir mata Tuhan ada di mana-mana. Yang melihat tentang ketulusan kita. Ya. Melayani anak sekolah minggu kadang-kadang tidak butuh persiapan. Giliran melayani mau di gereja, persiapannya 1 bulan, nggak habis-habis. Tapi guru mau untuk mengajar anak sekolah minggu kadang-kadang persiapannya tidak ada sama sekali. Karena pikir anak-anak nggak bakal protes. Anak sekolah minggu ada kecil tidak mungkin ada protes-protesnya. Olehnya nggak butuh persiapan yang matang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Barang siapa yang menyesatkan 1 orang dari anak kecil ini, maka dikatakan akan diikatkan batu di lehernya dan dibuang di tengah-tengah lautan sana. Jangan anggap remeh dengan anak sekolah minggu. Ya, jiwanya justru lebih lama lagi daripada orang yang sudah melayani, sudah umur 50. Karena manusia itu dikatakan 70 sampai 80. Jadi ini saya rasa takut untuk mempermainkan anak-anak. Karena mereka adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan. Ayat 9 dikatakan di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Itu yang paling saya jaga sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bahwa saya harus mempertanggungjawabkan melayani Tuhan 1 jiwa anak sekolah minggu dengan melayani 1 gereja dengan jiwa-jiwa orang-orang dewasa. Ini yang saya mau bagikan kepada kita, bahwa Mazmur ini mengajak umat Tuhan, mengajak semua ciptaan Tuhan, mengajak orang-orang pilihan Tuhan, mengingat semua akan perbuatan Tuhan yang sudah dikerjakan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh sebab itu mari kita melayani juga dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan waktu kita. Jangan kurangi, jangan sunat waktu untuk melayani Tuhan, tapi berikan waktu yang terbaik. Ya, terkadang memang melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Nah, saya sering melihat, ya, kadang-kadang orang sudah mencari PK sekarang. Ya, kalau PK-nya besar, wah siap melayani Tuhan. Tapi kalau PK-nya kecil, ya banyak alasan. Aduh, saya sudah dipanggil sana, saya sudah punya jadwal sana, sudah punya jadwal sini. Saudara, siapakah yang kita layani? PK kah atau Tuhan? Kita cari siapa? Cari PK atau cari Tuhan? Ingat, Ia datang sebagai hakim yang menghakimi dunia dengan segala keadilan.
Lewat firman Tuhan ini kita diajak supaya kita merasa takut akan Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan pemilik segalanya. Dan sampai hari ini, dari tahun 91 kami melayani dengan istri, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyediakan, Tuhan tetap mencukupkan bagi kami. Selama kita berseru dan takut Tuhan, melayani dengan tulus, pasti Tuhan akan pelihara saudara. Ya, seperti nyanyian kita katakan, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga-bunga di taman apalagi dipelihara, apalagi kita hamba Tuhan yang siap melayani dengan sepenuh hati. Ya, pasti Tuhan akan juga pelihara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita, pada saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.